Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya Prisa Sombodatu kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kami awali iNews Siang hari ini pemirsa dari informasi unjuk rasa mahasiswa terjadi di depan Mapolresta Kendari, Sulawesi Tenggara dan berakhir ricuh. Iya, demonstran mendesak membebaskan 3 rekan mereka yang ditahan akibat kasus pengerusakan dan pengeroyokan di kantor BPN Kendari. Puluhan mahasiswa mencoba merangsek masuk ke Mapolresta Kendari, Sulawesi Tenggara dihalau polisi. Aksi saling dorong dan adu mulut pun tak terhindarkan. Sebagian massa membakar ban bekas di depan Mapolresta Kendari. Mereka berorasi menuntut 3 rekannya yang ditahan polisi segera dibebaskan. Ketiga rekan mereka tengah diperiksa intensif karena terlibat kasus dugaan pengerusakan dan penganiayaan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari. Di Jalan RE Mokodoti, tepatnya di kantor BPN Kendari. Kejadiannya sekitar bulan November 2023. Proses penyelidikan dan penyidikan sudah kami laksanakan dan hingga saat ini 3 tersangka itu sudah tahap 2 kejaksaan. Satu tersangka lain itu belum P21 dan insya Allah dalam waktu dekat bila P21 juga akan kami limpahkan ke kejaksaan. Akibat aksi ini, lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Sementara itu, karena tidak menemukan titik temu, massa membubarkan diri dan berjanji akan kembali berunjuk rasa. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya hari ini menggelar rekonstruksi kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara Dante. Ya, rekonstruksi digelar di Polda Metro Jaya serta kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebanyak 10 adegan telah diperagakan di lobi air mancur di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Rekonstruksi pertama, reka adegan ketika Tamara Tiasmara menitipkan Dante di rumah tersangka Yuda Arfandi. Selanjutnya, rekonstruksi akan dilanjutkan di kolam renang, tempat di mana tersangka menenggelamkan Dante. Di lokasi kedua, Tamara juga akan hadir menyaksikan proses rekonstruksi tewasnya buah hati tercinta di tangan kekasihnya. Pemirsa, aksi penembakan terjadi di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga pelaku penembakan merupakan mantan suami artis. Keributan terjadi di depan sebuah kantor di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta Timur pada 8 Februari lalu. 2 orang pria terlibat perselisihan hingga salah satu di antaranya mengeluarkan sepucuk pistol. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku menodongkan senjata api ke arah korban. Korban yang ketakutan berupaya masuk ke dalam kantor. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dari Polres Jakarta Timur, pelaku dengan korban saling kenal dan memiliki hubungan pertemanan. Terkait senjata api yang digunakan pelaku, hingga kini jenisnya belum dapat dipastikan karena menunggu uji balistik terhadap barang bukti proyektil dan selongsong yang diamankan. Kurang lebih, saya kenal pelaku udah lama. Kebetulan pelaku juga teman saya. Saya kaget gitu, kenapa dia bisa sampai separah itu melakukan. Mungkin dia ada dendam sama saya, atau apa saya tidak tahu. Yang pasti terlapor menembakkan itu 3 kali ke arah saya. Nah, sampai saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban, ya, sudah memeriksa saksi-saksi yang ada di TKP pada saat itu. Kami sudah juga koordinasi dengan forensik, ya, siap. Baik senjata yang digunakan, izinnya segala macam, termasuk uji balistiknya, ya, kami sudah koordinasi. Diduga pelaku penembakan merupakan mantan suami artis. Polisi masih mengejar pelaku dan pasal yang disangkakan pasal percobaan pembunuhan serta undang-undang darurat. Dari Jakarta, Rio Manik, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita menjadi korban penjamretan hingga terseret ratusan meter. Kejadian tersebut terekam kamera pengawas yang berada di jalan dan viral di media sosial.
Dari rekaman kamera pengawas, terlihat seorang wanita yang merupakan korban penjamretan terseret motor pelaku di Jalan Raya Underpass Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban berusaha mempertahankan harta bendanya yang dijamret oleh pelaku dengan memegang bagian belakang motor pelaku. Pelaku yang panik langsung tancap gas, akibatnya korban terseret hingga ratusan meter. Korban pun mengalami luka cukup serius di bagian tubuh dan luka robek pada bagian kaki. Oleh warga, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan pengobatan intensif. Temen itu, Bang, jadi saya hanya dengar suara teriakan, suara ibu-ibu minta tolong, terus teriak jambret. Nah, langsung saya bangun diri dari pangkalan ini, langsung melihat ke sana. Nah itu kemungkinan tuh pelaku 2 orang. Karena apa tadi yang pas saya berangkat itu, yang satu itu duluan. Oh dari napak itu duluan tuh kayaknya temennya itu kayaknya. Nah yang satunya ini kayaknya eksekutor. Itu keseretnya berapa jauh, Bang? Kurang lebih ada 100 lah. 100 juga. Kurang lebih ya 120 meter kalau nggak salah. Kasus penjamretan kini masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Barat dan Polsek Metro Bekasi. Sedangkan korban masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit RSUD Cibitung, Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria menjadi bulan-bulanan warga Cimahi, Jawa Barat karena diduga menculik anak laki-laki berusia 7 tahun. Aksi pelaku terpergok saat menggendong korban yang menangis dan menjerit ketakutan. Pria ini menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Raya Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Warga marah karena pria ini diduga menculik seorang anak laki-laki berusia 7 tahun di kawasan tersebut. Awal mula pria ini dihakimi massa karena pelaku tiba-tiba menggendong korban hingga menangis dan menjerit ketakutan. Warga yang melihat kemudian curiga dan menghampiri pelaku. Namun pelaku justru mengaku bahwa anak yang digendongnya merupakan anaknya. Itu mengetahui nggak si anak itu warga sini atau seperti apa? Warga sini udah tadinya anaknya 3 orang, lagi main sama teman-temannya. Pertama ngerangkul yang paling gede, cuman berat badannya gitu. Jadi ngerangkul yang paling kecil. Gitu. Guna menghindari amukan massa, pria tersebut kemudian diamankan ke Polsek Cimahi Selatan. Dari kartu identitas yang dibawa, pria tersebut bernama Aji Mulyana berusia 32 tahun asal Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Jadi warga di sekitar TKP melihat ada seorang laki-laki yang menggendong anak 7 tahun dan anak tersebut menangis. Kemudian ditegur oleh warga bahwasanya dia mengaku itu anaknya, padahal bukan anaknya. Selama proses pemeriksaan, keterangan pelaku ternyata kerap berubah-ubah. Penyidik akhirnya memutuskan untuk membawa pelaku menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, Kota Bandung. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, demi membayar utang dan membeli ponsel baru, seorang perempuan di Kabupaten Indragiri Hulu Riau tega merampok dan menganiaya neneknya sendiri. Pelaku berhasil membawa kabur perhiasan emas milik korban seberat 33 gram. Pelaku berinisial AN berusia 21 tahun ini ditangkap oleh petugas Polsek Layang, Kabupaten Indragiri Hulu. Pelaku ditangkap usai merampok perhiasan emas milik ZN, perempuan berusia 73 tahun yang merupakan nenek pelaku sendiri. Pelaku mengaku nekat beraksi karena terdesak utang dan ingin membeli ponsel baru. Peristiwa ini terjadi saat pelaku berada di rumah neneknya. Pelaku dengan tega memukul kepala korban dengan menggunakan besi, lalu mengambil kalung dan gelang emas seberat 10 mayam atau sekitar 33 gram. Dalam kondisi berlumuran darah di kepalanya, korban menjerit minta tolong. Kemudian pelapor keluar rumahnya dan mendengar suara teriakan tersebut berasal dari rumah orang tua pelapor. Lalu pelapor masuk ke dalam rumah orang tuanya dan melihat orang tua pelapor sudah terbaring di atas kasur dengan kondisi kepala yang sudah berlumuran darah. Pelaku kini ditahan di Polsek Layang. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Indragiri Hulu Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Kita ke Tanah Toraja, pemirsa, di mana seorang pria di Sulawesi Selatan ini melakukan aksi tidak terpuji dengan merekam bagian dalam wanita di minimarket. Ya, aksi bejat pelaku ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial.
Seorang pria terekam kamera pengawas CCTV melakukan aksi tidak terpuji dengan memotret bagian dalam rok wanita di salah satu minimarket yang ada di kota Mekale, Tanah Toraja. Tampak dalam video korban hendak membayar belanjaannya di meja kasir, sedangkan pelaku yang tepat berada di belakangnya berpura-pura jongkok melihat barang di rak toko. Terlihat pelaku sempat memantau situasi hingga akhirnya nekat mengambil foto bagian dalam rok korban menggunakan gawai miliknya. Usai mengambil foto, pelaku berdiri dan berlaku seperti tidak terjadi apapun. Merasa dirugikan, korban melaporkan aksi pelaku ke pihak kepolisian Polres Tanah Toraja. Aksi pelaku ini pun viral di media sosial dan mendapat kecaman dari netizen. Dan saat itu korban menggunakan rok dan tiba-tiba pelaku ini langsung merekam dari bawah dengan menggunakan handphone. Setelah itu pelaku langsung sudah kita terima laporannya, kemudian kita tindak lanjuti melakukan pemeriksaan. Kini pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap pelaku dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk korban, serta mengamankan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi wajah pelaku. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa, iNews melaporkan. Iya, ini harus diwaspadai ya Prisa ya, ketika ada orang yang memang mencurigakan begitu atau ada CCTV seperti ini, ketika ada yang melihat dari perilaku yang ganjil begitu, segera dilaporkan biar bisa ditangkap gitu, karena ini bisa menyebabkan keresahan terutama buat kaum perempuan. Sangat aksi yang tidak terpuji begitu ya. Kita ke polisi pemirsa yang telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus pengeroyokan santri asal Banyuwangi di Pondok Pesantren Al-Hafiniah, Kediri, Jawa Timur. Ya, sementara itu ibu korban berharap kasus ini segera terungkap dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Doa kayak gini, pulang petaunya kayak gini, Pak, gimana Pak? Gimana Pak? Kasus penganiayaan yang menewaskan seorang santri asal Banyuwangi di Ponpes Al-Hanifiah, Kediri akhirnya menemui titik terang. Polisi akhirnya menetapkan 4 santri senior sebagai tersangka. Keempatnya merupakan pelajar kelas 11 dan 12 yang berusia 16 hingga 18 tahun. Kami telah mengamankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan. Sebelumnya kasus ini juga sempat menjadi perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Secara khusus Hotman membuat unggahan di Instagramnya dan menyebut Kapolda Jawa Timur serta Kapolres Kediri. Sementara itu ibu korban mengaku ikhlas dengan kepergian anaknya. Namun Suyanti berharap kasus ini segera terungkap tuntas dan para pelaku mendapat hukuman setimpal. Sebenarnya saya sudah menerima legowo dengan kejadian seperti ini. Anak saya mungkin saudara Allah, sebenarnya cuma dibikin kembali lagi dengan melihat anak saya posisi wajahnya seperti itu, dalam posisi seperti itu saya tidak sanggup. Kalau memang benar anak saya itu hanya sekedar jatuh dari kamar mandi ataupun sakit lambung, itu mukanya tidak sehancur itu, tidak selebam itu. Sebelum tewas akibat dianiaya sejumlah seniornya di pesantren Kediri, Bintang Balkis Maulana sempat meminta dijemput pulang oleh orang tuanya. Bintang sempat berkirim pesan kepada sang ibu karena ketakutan saat berada di pondok pesantren. Dari Kediri dan Banyuwangi, Jawa Timur, Afnan Subagio, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, viral video aliran sesat yang memperbolehkan jamaahnya untuk bertukar pasangan di Blitar, Jawa Timur. Ya, ternyata video tersebut hanya konten dan fiktif belaka. Inilah video viral yang diduga aliran sesat yang memperbolehkan jemaahnya untuk bertukar pasangan. Video ini membuat heboh dan gaduh di masyarakat. Ternyata video ini hanyalah konten semata yang sengaja dibuat oleh Samsudin, seorang YouTuber warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Video tersebut juga sudah dipastikan fiktif oleh aparat kepolisian. Saat ini Polres Blitar telah mengklarifikasi video tersebut ke pelaku. Selain itu, Polres Blitar juga akan melakukan penindakan secara tegas kepada pelaku. Meresahkan ya, yang bersangkutan
pagi ini berjanji untuk membuat klarifikasi terkait dengan video tersebut. Ya. Yang jelas ini meresahkan dan kita perlu kedewasaan. Diketahui video konten tersebut dibuat di daerah Jawa Barat, sementara penggugah video viral aliran sesat itu adalah warga Blitar, Jawa Timur. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat berdesakan mengantri beras murah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Ratusan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah rela berdesakan saat pembagian beras gratis. Ya, pembagian beras ini disambut antusias warga di saat harga beras melambung tinggi. Ratusan warga desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah antre saat pembagian beras gratis. Antrean ini didominasi oleh ibu-ibu dan lansia dan berlangsung di aula balai desa setempat. Warga harus antre selama 2 jam untuk bisa mendapatkan beras secara cuma-cuma. Untuk dapat membawa pulang, warga harus menunjukkan kartu identitas. Setiap warga mendapatkan 10 kg beras pangan bantuan dari pemerintah. Warga mengaku sangat terbantu dengan bantuan beras ini di saat tingginya harga beras di pasaran yang mencapai Rp16.000 per kilogram. Pemirsa, ratusan warga di Lombok Tengah menyerbu beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Warga rela berdesak-desakan demi mendapatkan beras di tengah harga beras yang terus melonjak tinggi. Ratusan warga di Lombok Tengah berdesak-desakan untuk membeli beras murah. Warga membeli beras seharga Rp10.000 per kilogram, jauh lebih murah dari harga beras saat ini yang hampir Rp17.000 per kilogram. Sementara pada operasi pasar beras ini, warga hanya diperbolehkan membeli beras sebanyak 5 kg saja dengan harga Rp52.000. Tak ayal warga rela antre dari pagi hingga sore hari untuk mendapatkan beras murah. Warga yang kesulitan mendapatkan beras murah mengaku terbantu dengan operasi pasar beras murah. Hampir 17.500. Pas berebutan nih kan. Berebutan. Sama warga lain. Dapat. Bu. Senang ya dapat beras? Iya senang karena ada beras di rumah. Berdasarkan keterangan dari Kabid Ketahanan Pangan Lombok Tengah, total beras yang didistribusikan sebanyak 5 ton untuk 5 mitra. Sementara dalam 2 kali penyaluran, beras langsung ludes di serbu warga. Mitra Bulog ada 5 di Renteng ini, ya. Itu masing-masing 1 ton untuk sekali, dalam seminggu 2 kali. Masyarakat berharap harga beras dapat segera turun dan kembali normal. Dari Lombok Tengah, Emma Widiati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sedikitnya stok beras di Atambua, Nusa Tenggara Timur membuat warga menyerbu pasar murah. Warga bisa menebus beras dengan harga Rp11.000 per kilogramnya. Dampak harga beras yang terus melonjak mengakibatkan ribuan warga Kota Atambua, Kabupaten Belu menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah. Mereka rela antri demi menebus beras dengan harga murah melalui program pasar murah. Total ada 1.000 kupon yang dibagikan ke masing-masing warga untuk mendapatkan 20 kg beras. Warga bisa menebus beras di program ini dengan harga Rp11.000 per kilogramnya. Kilo 11.000. Kalau perbandingan dengan harga di pasar bagaimana, Mama? Di pasar terlalu mahal. Ada yang 16.000, ada yang 16.000. Jadi Mama senang dengan adanya gerakan tawar murah.
Ketersediaan beras di pasar tradisional di Kota Atambua sangat terbatas. Bahkan jika tersedia harganya sangat tinggi hingga menyulitkan masyarakat. Nah, sekarang sulit dapat beras Bapak di pasar. Sekarang di pasar sulit dapat beras Bapak. Sulit, tapi harganya 17 ya. Per kilo. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus mengadakan gerai pasar murah untuk membantu warga mendapatkan beras dengan harga yang murah. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa di Jakarta, tepatnya di Pasar Induk Cipinang, Satgas Pangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyidak harga beras dan stok beras. Kami akan tanyakan kepada rekan kami Yasmin Atania di sana. Selamat siang rekan Yasmin, seperti apa situasi terkini di sana dengan harga beras yang terus melonjak di kisaran berapa saat ini? Ya, selamat siang Gede, Prisa dan juga pemirsa. Berdasarkan informasi dari pihak pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, untuk harga beras di hari ini memang sudah mengalami penurunan, bahkan penurunan terjadi sejak awal Februari. Untuk beras medium, awal mulanya ini per kilogramnya ada di harga 14.000, sudah turun menjadi Rp13.000. Artinya terjadi penurunan sekitar 1.000 hingga 1.200 rupiah begitu ya per kilogramnya. Dan untuk hari ini tadi ada pemantauan dari Satgas Pangan Polda Metro Jaya bersama stakeholder dari Bulog DKI Jakarta, kemudian dari Bappenas, Food Station, dan juga dari Asosiasi Perpadi DKI yang melakukan pemantauan dan pengecekan gudang beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta ini. Berdasarkan hasil pemantauan, untuk kondisi ketersediaan beras terpantau mencukupi dari sisi jumlah begitu, dan tadi ada informasi dari Kepala Bappenas bahwa saja untuk awal Maret akan ada panen sebesar 3,5 juta ton beras yang diharapkan panen tersebut dapat mencukupi stok beras di dalam negeri khususnya mendekati bulan Ramadan. Kemudian juga ini hingga saat ini masih terpantau terus adanya sejumlah aktivitas dari para truk pengangkut beras yang terus hilir mudik membawa maupun menyalurkan beras ke sejumlah retail baik itu retail modern atau pasar-pasar tradisional, dan juga diharapkan dengan pemantauan yang terus dilakukan secara berkala ini dapat memastikan terkait dengan ketersediaan dan juga proses distribusi beras dapat berjalan dengan lancar. Kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan dari Cipinang, Jakarta. Ini semoga saja ini dengan adanya sidak hari ini harga bisa terkontrol, sehingga pembeli maupun penjual bisa mendapatkan beras dengan harga yang normal dan terjangkau gitu. Betul sekali Gede, apalagi mau memasuki bulan Ramadan, pengennya sih harganya kembali ke normal ya. Betul, karena kalau Ramadan ini kan semangatnya sebenarnya menahan ya, tapi justru sebaliknya, konsumsi justru semakin banyak. Betul sekali. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, sebuah warung gratis di Grobogan yang buka setiap pagi laris manis diserbu ratusan pemulung, tukang becak, serta tunawisma. Iya, kenapa ya ini? Ratusan porsi yang disediakan relawan warung gratis ini ludes dalam waktu singkat. Simak informasi. Warung makan gratis rumah makan rakyat yang ada di Jalan Harjuna, Kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah ini dipadati pemulung, tunawisma, serta tukang becak untuk sarapan pagi. Tidak lebih dari 30 menit, ratusan porsi yang terdiri dari nasi dan lauk sudah ludes diserbu warga. Bahkan sebelum warung dibuka, banyak warga yang rela mengantri berjam-jam. Warga mengaku sangat terbantu dan senang dengan adanya warung makan gratis ini karena mereka tidak memiliki uang cukup untuk membeli makan. Mampir sarapan gratis di sini, yang ngasih bapak kali ibu. Setiap hari itu? Setiap hari. Terima kasih Pak. Barokah Gusti Allah, terima kasih. Pengamen. Jadi tiap hari makan di sini? Ya, kadang-kadang makan sini. Kebanyakan makan sini. Setiap pagi atau tiap pagi? Pagi saja. Para relawan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga mengaku senang bisa beramal dengan menyediakan makan gratis meski hanya sekedar untuk sarapan. Uang yang diperoleh adalah hasil iuran relawan dan donatur lainnya. Para relawan menyediakan sebanyak 150 porsi nasi per hari atau disesuaikan dengan keuangan yang ada.
Ini donasinya dari donatur, teman-teman relawan juga. Soalnya donatur sekarang berkurang. Mungkin karena sudah kita jalan ke 4 tahun kali. Jam 5 sudah masak, yang bapak-bapak itu jam setengah 5 sudah gelar tikar, noto-noto meja itu penyajian. Ini rata-rata yang makan di sini pengulung sama Pak Becak, Abang Becak. Meski jumlah donatur saat ini berkurang, namun rumah makan rakyat yang sudah berdiri sejak 4 tahun lalu ini tetap berusaha melayani warga miskin untuk bisa makan gratis. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan menjadi jenderal oleh Presiden Joko Widodo. Simak informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Prabowo Subianto mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan menjadi jenderal oleh Presiden Joko Widodo. Ya, ketika menjadi militer aktif, pangkat Prabowo Subianto terakhir merupakan Letnan Jenderal atau Bintang 3. Dan penyematan tanda pangkat istimewa penyematan jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto dilaksanakan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta. Sebelumnya, Prabowo yang merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostra tersebut berpangkat Bintang 3. Pemberian jenderal bintang kehormatan berdasarkan dedikasi dan kontribusi Prabowo selama di dunia militer dan pertahanan. Dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI. Pemirsa, Prabowo Subianto dulu dikenal memiliki karir yang moncer selama di militer, selain juga dikenal sebagai menantu dari Presiden Soeharto. Namun setelah berakhirnya kepemimpinan Soeharto, Prabowo juga diberhentikan dari dinas kemiliteran. Diwarnai berbagai kontroversi di akhir karir militernya, kini Prabowo menerima pangkat Bintang 4 dari Presiden Joko Widodo. Prabowo Subianto lahir di Jakarta 17 Oktober 1951, merupakan putra Begawan Ekonomi Indonesia Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Mari Sigat. Pada tahun 1995, Prabowo Subianto diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Tugas pertama yang dilakukannya sebagai Komandan Kopassus menjalankan operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Satu peristiwa yang dikenang adalah Ekspedisi Lawrence 95. Operasi tersebut merupakan pembebasan 12 orang peneliti dan ilmuwan yang diculik oleh gerilyawan organisasi Papua Merdeka. Pada tahun 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis, jabatan yang dulu pernah dipegang Soeharto, Presiden RI kedua. 14 Juli 1998, Dewan Kehormatan Perwira mengeluarkan 7 butir tuduhan terhadap Prabowo Subianto karena diduga melakukan kesalahan dalam analisa tugas yang dianggap bukan wewenangnya. Pemberhentian dari Dinas Keprajuritan kemudian dikeluarkan Dewan Kehormatan Perwira. Tidak sampai di situ, dugaan pelanggaran hak asasi manusia juga terus membayangi langkah sang jenderal hingga kontestasi pemilu 2024. Meski diiringi kontroversi, Prabowo Subianto pada Rabu pagi tetap dianugerahi pangkat istimewa dari Presiden Joko Widodo dalam Rapim TNI Polri di Jakarta. Prabowo Subianto mendapatkan tanda kehormatan kenaikan pangkat menjadi Jenderal TNI Bintang 4. Menurut Presiden Jokowi, anugerah pangkat istimewa sudah biasa diberikan di lingkungan TNI sehingga tidak ada alasan untuk dijadikan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pak, mungkin nanti kan ada pro dan kontra di kalangan publik, Pak. Ini bagaimana Pak pro dan kontra di kalangan publik terkait pemberian penghargaan ini? Ya, ini kan juga sudah
bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menegaskan penganugerahan pangkat istimewa tidak lepas karena pengabdian Prabowo Subianto selama ini kepada bangsa dan negara. Dengan demikian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kini resmi menyandang titel Jenderal TNI Kehormatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ya, ricuh, warga dan saksi memaksa petugas untuk membuka kotak suara lantaran diduga terjadi kecurangan. Rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ricuh lantaran adanya dugaan kecurangan yang terjadi di TPS Mengadang, yakni di TPS 4 dan TPS 6. Kericuan berawal ketika para saksi memaksa untuk membuka kotak suara dengan alasan mencegah terjadinya penggelembungan suara dan berujung bentrok dengan petugas. Kami hanya minta untuk dibuka kemudian TPS 6 ini sebagai sampel saja. TPS 6 di mana? TPS 6 Pengadang ini kita harus buka. Kalau memang terbukti tidak ada suara yang berubah lagi, maka kami saksi ini bersedia untuk melanjutkan itu dengan secara yang sudah sesuai aturan yang berlaku. Akibat kejadian ini, proses pleno rekapitulasi untuk TPS Pengadang dihentikan sementara. Sementara KPU Lombok Tengah masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu untuk mengabulkan permohonan para saksi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Komisi Pemilihan Umum pagi tadi menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional. Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari mengatakan rekapitulasi nasional akan dimulai dari suara pemilu di luar negeri. Dari 128 PPLN, 127 diantaranya telah selesai melakukan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU memiliki waktu paling lama 35 hari usai pemungutan suara untuk menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional. Setelah dimulai sekitar 15 menit, rapat pleno harus diskor sementara karena Ketua KPU Hasyim Asyari dan anggota KPU lainnya harus menghadiri sidang DKPP terlebih dahulu. Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini menggelar rekonstruksi kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara Dante. Rekonstruksi digelar di Polda Metro Jaya serta kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Rekonstruksi pertama sebanyak 12 adegan seharusnya digelar di rumah tersangka, namun dipindah ke Polda Metro Jaya. Rekonstruksi ini memperagakan bagaimana persiapan sebelum tersangka berangkat ke kolam renang. Selanjutnya, rekonstruksi akan dilanjutkan di kolam renang, tempat di mana tersangka menenggelamkan Dante. Menurut polisi, tersangka juga sempat mencari tahu apakah ada CCTV di kolam renang. Jika benar tersangka telah menyiapkan pembunuhan, bisa saja terjerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman paling berat, hukuman mati. Ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV ya, melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Padahal pada kenyataannya si tersangka ini mengakses atau membrowsing, mencari CCTV yang ada di kolam renang sana. Ini kita bisa buktikan dengan hasil pemeriksaan dari analis digital yang mana pada adegan 13, yaitu pada jam 15.11, tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang Palem
dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Ini sebagai bahan nantinya untuk kita mempertimbangkan dalam penerapan pasal. Dan pemirsa, usai jeda kami akan ajak Anda untuk mencicipi es campur durian komplit khas Bangka Belitung. Dingin-dingin makan es krim ya. Kita simak informasinya pemirsa usai jeda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang meraih predikat terbaik dalam pengelolaan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau se-Jawa Tengah. Dan penghargaan ini nantinya akan kembali disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk program kesejahteraan masyarakat. Bea Cukai Semarang menobatkan Pemkot Semarang sebagai predikat terbaik pengelolaan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHCHT se-Jawa Tengah. Meski DBHCHT yang diterima bukan yang paling banyak karena tidak memiliki banyak pabrik rokok serta lahan untuk tembakau, namun Pemkot Semarang mensyukuri dan menyalurkan dana yang diterima untuk kesejahteraan warga Semarang. Penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau yang diterima Pemkot Semarang ini berjumlah 18 miliar rupiah. Digunakan untuk program penanganan stunting, pemberian bantuan langsung tunai atau BLT kepada buruh pabrik rokok yang ada di Semarang dan program lainnya yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah Kota Semarang mendapatkan penghargaan untuk pengelolaan DBHCHT terbaik gitu ya se-Jawa Tengah, yang tentunya ini menjadi satu bahwa DBHCHT yang kita terima ini ya kembali lagi kepada masyarakat. Kota Semarang ini tidak mendapatkan yang terbanyak karena pertama pabrik rokoknya ini kecil-kecil walaupun ada. Kemudian yang kedua tidak mempunyai lahan untuk tanaman tembakau gitu, sehingga memang mendapatkan tidak terlalu besar, tetapi apapun ini kita wajib syukurin karena dengan mendapatkan tambahan itu bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Penghargaan yang diterima pada acara Bea Cukai Semarang Awards ini nantinya akan digunakan Pemkot Semarang untuk masyarakat dalam pembinaan lingkungan sosial, terutama dalam membenahi dampak COVID-19 seperti masalah kesehatan dan kemiskinan ekstrim. Pemkot Semarang juga mengajak masyarakat untuk ikut memerangi penyebaran rokok ilegal. Karena dengan menekan penyebaran rokok ilegal, pajak cukai yang dihasilkan akan lebih banyak. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, bisa suka nggak makan durian? Suka dong, durian itu kayaknya nomor 1 buah favorit saya. Wah, kamu betul, mau berarti kita sama nih ya. Sefrekuensi kita dalam hal durian ini ya. Betul, menurut saya makan durian itu bisa dilakukan kapan aja dan tetap enak loh. Seperti saat ini misalnya lagi hujan-hujan nih, tetap enak makan durian. Apalagi kalau habis makan siang. Iya ya, betul. Nah ini seperti yang satu ini, tapi duriannya bukan durian asli durian nih, tapi karena yang satu ini dicampur dengan es, namanya durian komplit dengan ragam isinya yang bisa menjadi penutup makan siang Anda pada hari ini. Nah, sekaligus selain penutup makan siang, ini juga penutup iNews Siang kali ini, pemirsa kuliner khas Bangka Belitung ini. Dan tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi masih ada rekan kita, Baby Kristami. Sebelum kita ajak makan durian ya, Baby Kristami sudah siap ini menghadirkan informasi seputar pemilu ya di Forum Kawal Suara Rakyat. Informasi apa yang dihadirkan hari ini, Baby? Selamat siang, Gede, Prisa, dan juga pemirsa. Sebelum kita menikmati segernya buah durian bersama-sama, kita juga akan menyimak terlebih dahulu Kawal Suara Rakyat program 30 menit ke depan, dan fokus utamanya hari ini adalah mengenai KPU yang akan menggelar rapat pleno hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 hari ini secara official yang dimulai dari suara yang diterima dari luar negeri. Kita akan lihat informasi selengkapnya bersama saya. Nonton Baby sambil makan durian cocok nih. Kita tungguin nggak Baby? Betul. Nggak usah lah ya, tinggal aja ya. Dan pemirsa, usai sudah iNews Siang hari ini, saya Gede Satria dan rekan saya Prisa Somodatu, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini dia es campur komplit yang siap menggoyang lidah penikmatnya.
Aneka isian menyatu dalam satu mangkok yang sungguh menggugah selera. Untuk meraciknya, pertama-tama siapkan santan dan air gula. Lalu masukkan kacang merah, kacang hijau, tape, nangka, kolang-kaling, cincau, serta cendol. Jangan lupa tambahkan es serut, kental manis, dan terakhir alpukat serta durian. Benar-benar komplit dan menggiurkan. Rasa segar dan manis berpadu dengan rasa khas dari durian. Dijamin akan membuat penikmatnya ketagihan. Tak heran kuliner yang satu ini pun menjadi favorit banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Rasanya tuh manisnya tuh terasa banget, terus lemaknya dari santannya itu terasa, duriannya pun lumayan tebal ya. Puas makan durian, kayak makan durian ini satuan gitu. Menu es campur durian komplit ini dibuat menyesuaikan musim durian yang tengah berlangsung di Kepulauan Bangka.